Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Satria Kegelapan. Kita masuk di part 34. Di awal video ini, setelah menyapa Knox sebentar, Pangeran Louis pun pergi dari sana dengan sikap angkuhnya. Tetapi berkebalikan dengan sikapnya yang begitu tenang sebelumnya. Putri Penelope kini nampak tidak baik-baik saja, yang membuat Echidna bertanya khawatir. Apa Anda baik-baik saja Tuan Putri? Sembari mengatur napasnya, Putri Penelope membalas, Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit kaget saja. Dan Knox Rainhaber, maaf membuatmu menunggu. Mari kita masuk. Lebih baik melanjutkan pembicaraan kita di dalam. Mendengar perkataannya, Knox pun mengangguk mengiyakannya sembari berpikir. Hubungan antara Putri Penelope dan Pangeran Louis sangatlah tidak akur, sama seperti cerita di gamenya. Jika aku bisa memanfaatkan ini, aku pasti akan kembali dengan selamat. Malam harinya, sembari menunggu rasa kantuknya datang, Knox yang tengah rebahan di kasur tamu istana berpikir. Hadiah dari keluarga keisaran akan diberikan besok. Sebaiknya aku beristirahat sekarang, kecuali ada pembunuh gila yang datang. Namun baru saja Knox akan menjamkan matanya, tiba-tiba saja ada seorang yang mengetuk pintunya dari luar, yang buatnya mengambil pedangnya untuk berjaga-jaga jika saja dugaannya benar terjadi. Di saat Knox memastikan hal itu, seorang yang mengetuk pintunya dari luar mengatakan, "Ini aku, jika tidak keberatan, apa kau mau membuka pintunya?" Mendengar suaranya, Knox yang mengenali suaranya pun menyimpan kembali pedangnya, lalu bergegas membuka pintunya, di mana ternyata seorang itu adalah Putri Penelope. Apa yang dilakukan oleh Tuan Putri jam seperti ini? Putri Penelope membalas, "Membiarkanku berdiri di lorong seperti ini bukanlah hal yang bijak kan? Izinkan aku masuk dahulu." Knox yang tak punya pilihan lain pun mengizinkannya masuk, yang membuat Echidna yang menemaninya mendekat mengatakan, "Hei, Tuan Putri punya penawaran untukmu. Aku akan melindungi tempat ini. Ada banyak pengawasan dari keluarga keisaran." Dengan begitu, Knox pun mengangguk menutup pintunya. Lalu sembari mempersilakan Tuan Putri Penelope untuk duduk, Knox berpikir, "Siap, apa yang sebenarnya terjadi sampai dia datang kemari di saat seperti ini? Aku sudah menduga ada sesuatu." Tapi saat Knox berpikir seperti itu, Putri Penelope berkata, "Jangan khawatir, ini akan singkat. Sebelum itu, kamu harus menjanjikan satu hal. Tergantung jawabanmu, kamu mungkin tidak akan kembali ke keluarga Rainhaber, atau bahkan kembali ke Akademi Elidian. Jadi, aku memerintahkanmu atas nama Tuan Putri. Jadilah sekutuku." Mendengar perkataannya, sembari duduk di depannya, Knox membalas, "Sudah kuduga kau akan mengatakannya. Kau membutuhkan sekutu yang kuat untuk mengawasi pergerakan pangeran pertama dan keluarga Dark cocok untuk hal itu. Kau menganggapku sebagai alat yang tepat, pion yang tak bisa kau gunakan. Tapi, jika kau pikir aku tidak punya pilihan, maka kau salah besar Putri Penelope." Keesokan harinya, Knox pun menghadap sang raja di aula utama istana kekaisaran, di mana Pangeran Louis berdiri di sampingnya, juga para menteri yang hadir di sana. Di depan mereka semua, Knox berlutut hormat mengatakan, "Hormat pada the Son of Empire." Namun, meskipun Knox telah mengatakan salamnya, sang raja yang nampak aneh hanya mengangkat tangannya sebentar, yang membuat Knox sendiri berpikir. Esteban pun Arkheim. Dulu, dia menjadi seorang Knight of Light and Thunder yang memiliki kekuatan reputasi yang hebat. Bahkan dia bisa membangun kekaisaran Arkheim. Tapi sekarang, dia kehilangan kebajikannya dan malah mendapatkan julukan menjijikan, Foolish Esteban. Saat Knox berpikir seperti itu, Putri Penelope pun hadir di sana dengan hormat, yang membuat Pangeran Louis mengatakan, "Baiklah, aku mendengar bahwa Anda memiliki permohonan untuk ayah saya. Sebuah hadiah yang pantas untuk orang yang menyelamatkan anggota keluarga keisaran." Knox pun mengangguk mengiyakannya dengan sopan karena ia rasa ia sudah hati di sana, di mana pangeran pertama, Louis, adalah penguasa baru setelah kejatuhan Esteban. Kemudian, Pangeran Louis melanjutkan, "Kalau begitu, keluarga keisaran akan memberikan hadiah pada calon kenaik muda dari keluarga Rainhaber yang telah menyelamatkan adikku tersayang. Katakan saja apa yang Anda inginkan." Knox pun mengangkat kepalanya membalas, "Baik, jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya mandi di Ark River?"
Tentu saja perkataan Knox membuat Pangeran Louis dan para menteri di sana terkejut. Itu merupakan respon yang wajar karena Ark River adalah sungai mistis yang hanya bisa dimasuki oleh keluarga kerajaan dan keluarga Holy, yang mana sungai itu mempunyai efek acak yang bisa meningkatkan kemampuan seseorang. Lalu di tengah keheningan semua orang di sana yang tak menduga permintaannya, Pangeran Louis sendiri berpikir, apa karena dia seorang berandalan? Dia tidak tahu malu. Lagi pula, para bajingan keluarga Dark itu semuanya sama. Saat Pangeran Louis berpikir seperti itu, keheningan di sana pun terpecah, di mana para menteri di sana mulai menolak permintaannya itu persatu. Ini tidak bisa diterima. Bagaimana bisa kita membuka Ark River untuk anak dari keluarga Dark? Benar, meski Rainheimer menyelamatkan Sang Putri, itu tidak bisa dilakukan. Bukankah sungai itu hanya bisa dipakai oleh keluarga kekaisaran ataupun Holy? Itu benar. Melihat reaksi mereka yang seperti itu, Knox sendiri berpikir, sudah kuduga reaksinya sangat parah. Padahal maksudku itu tersirat. Aku tidak akan menerima hadiahnya, sehingga masalahnya terselesaikan dengan mudah. Namun, di saat Knox berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Putri Penelope berkata, beraninya kalian? Kenapa kalian meninggikan suara kalian di depan Yang Mulia? Tak ada peraturan yang mengatakan bahwa Creeper hanya bisa diakses oleh keluarga Holy, bukan? Tentu saja, tindakan Putri Penelope yang seperti itu membuat Knox merasa khawatir. Kenapa ia malah membelanya? Padahal Knox sudah bilang bahwa dirinya tidak akan menerima tawarannya. Dan ia berharap jika Putri Penelope tidak akan meneritkannya lagi. Ditambah lagi, masih ada seorang menteri yang masih saja menentangnya. Putri Penelope bisa mengunggulinya dengan mudah, yang buat Knox meliriknya sembari berpikir. Tak peduli sebanyak apa aku memikirkannya, hal terakhir yang dia katakan membuatku kepikiran. Semalam setelah aku menolak tawarannya, Putri Penelope mengatakan, jika meski aku menolaknya sekarang, suatu hari nanti pilihan itu akan kembali muncul. Pada akhirnya, jika diharuskan memilih di antara dua paksi, aku tidak punya pilihan lain selain memilih paksi Sang Putri daripada memilih paksi si penghancur cerita. Tapi, aku tidak bisa membuat pilihan yang jelas. Dengan pikiran seperti itu, setelah suasananya kembali tenang, Knox berkata, apa Anda berkenan menerima permintaan saya? Meski awalnya Pangeran Louis tak bisa menerima permintaannya, ia yang punya sebuah ide tersendiri membalas. Perkataan adikku ada benarnya. Tak ada aturan yang mengatakan bahwa keluarga Dark tidak boleh mandi di Ark River. Namun, tidak sopan juga melanggar aturan yang dipatuhi oleh keluarga kerajaan dan para menteri sampai sekarang. Oleh karena itu, kami akan melakukan ujian. Itu berarti Knox von Rainheimer harus menjalani ujian untuk melihat apakah dia pantas memasuki Ark River. Mendengar hal itu, Knox yang tak menduganya seketika berpikir, aku tidak mengharapkan perkembangan ini. Dasar, kenapa semua orang sangat menyukai ujian? Dengan pikiran seperti itu, Knox bertanya, apakah saya boleh tahu ujiannya akan seperti apa? Pangeran Louis tersenyum membalas, sederhana saja, ujiannya adalah bertarung melawanku. Kudengar swordsmanshipmu itu luar biasa kan? Kalau begitu, sebaiknya kau menunjukkan skillmu dengan cara bertarung melawanku. Korean Ark River adalah sungai suci kekaisaran. Sudah seharusnya hanya orang yang berbakat yang bisa memasukinya. Mendengar hal itu, Knox pun merasa jika ucapannya itu memang ada benarnya. Dan lagi pula, ia tidak berniat datang ke sana hanya untuk dikalahkan dengan mudah. Dengan begitu, Knox pun menyanggupi ujiannya, yang buat Pangeran Louis tersenyum puas berkata, kalau begitu, sampai jumpa di tempat latihan 1 jam lagi. Kau bisa menggunakan senjata apapun, jadi jangan khawatir. Knox membalas, saya mengerti. Saya berusaha sekuat tenaga yang mulia. Saat kemudian, jalannya kembali ke kamar tamu. Knox terpaksa menghentikan langkahnya karena Putri Penelope memanggil namanya mengatakan, Knox von Rainheimer, apa kau ingin bunuh diri? Apa kau tidak tahu niatan saudaraku? Tak peduli menang atau kalah, dia hanya ingin pamer saja. Dia berencana mempermalukan keluarga Dark dan menginjak-injak harga dirimu. Mendengar hal itu, Knox memalingkan pandangannya membalas, ya, aku tahu itu. Bahkan jika aku menang, mereka akan menangkapku karena putra termuda dari keluarga Dark mencoba menyakiti pangeran. Jika aku kalah, popularitas pangeran akan naik karena pangeran mengalahkan seorang Rising Star. Mereka akan menyebarkan rumor seperti itu. Tapi bagaimana jika ada pilihan lainnya? Putri Penelope yang tak mengerti maksudnya bertanya, apa pilihan lainnya?
Knox membalas, benar, sebuah pilihan, di mana aku menang tapi aku tidak mati. Apa Anda akan mendukungku Tuan Putri? Sementara itu, di kamarnya sendiri, saat para pelayannya memakaikan jirah tempurnya, Pangeran Louis bertanya pada seorang gadis pelayan di sampingnya. Hei, kau, siapa aku? Tentu saja, pertanyaannya yang begitu tiba-tiba membuat si gadis pelayan itu terkejut sekaligus ketakutan. Anda adalah Pangeran Louis von Arkheim, matahari kedua kekaisaran. Mendengar jawabannya, Pangeran Louis pun tersenyum membalas. Benar, posisiku di Talon Feather ini kokoh. Tak ada orang yang berani mengabaikanku. Namun bocah itu berbeda. Knox von Reinhever. Melihat bantuan yang seperti itu, si gadis pelayan itu pun yang berniat untuk menghiburnya mengatakan, itu bukanlah hal yang harus Anda khawatirkan yang mulia. Yang terlalu khawatir. Sayangnya, alih-alih mendapatkan sebuah pujian, Pangeran Louis malah menampar pipinya. Khawatir, hah? Apa kau pikir aku melakukan hal semacam itu? Melawan bocah nakal dari keluarga Dark? Bersama dengan tubuhnya yang gemetar ketakutan, si gadis pelayan membalas. Saya telah melakukan dosa besar. Maafkan saya yang mulia. Pangeran Louis menatapnya tajam menimpali. Sebaiknya semua orang bertindak dengan bijak. Ayah, menurutmu berapa lama lagi waktu bagi Esteban, orang yang dulunya disebut sebagai matahari kekaisaran tersisa? Kau tak bisa menjawabnya? Segera, kekaisaran dan kehormatan akan berada di tanganku. Untuk itu, hal kecil seperti ini diperlukan. Kau mengerti? Mendengar hal itu, si gadis pelayan yang tak bisa berbuat apapun berkata, Saya tidak akan melakukan kesalahan lagi yang mulia. Pangeran Louis membalas, ya, memang seharusnya begitu. Hei, kepala pelayan, singkirkan dia. Tentu saja, hal itu membuat si gadis pelayan itu terkejut panik. Namun, meski ia memohon untuk diberikan kesempatan sekali lagi, Pangeran Louis hanya tersenyum mengabaikannya. Hal seperti kesempatan itu hanya diberikan kepada orang sepertiku berkali-kali. Meskipun kau terlahir sebagai seorang bangsawan, darah yang mengalir itu berbeda daripada keluarga kerajaan, kan? Bawa dia pergi. Menyebalkan. Tapi, Knox von Reinhever tak peduli seberapa hebat dia tidak bisa mengalahkan takdir kekalahannya. Aku penasaran ekspresinya saat dia menangis. 1 jam kemudian, ujian duelnya pun akan segera dimulai, di mana sang raja, para menteri dan beberapa kenaik telah berkumpul di sekitar area duelnya. Pada saat itu, Pangeran Louis yang begitu percaya diri karena pada akhirnya Knox harus menyesuaikan diri dengan permainannya berkata, "Mari bertarung sekuat tenaga, Knox von Reinhever." Knox pun mengangguk mengiyakannya, yang membuat wasit duelnya menganggap mereka berdua telah siap. Kalau begitu, pertandingan antara pangeran pertama kekaisaran Louis von Arkheim dan Knox von Reinhever pun dimulai. Tepat setelah wasitnya mengatakan itu, Pangeran Louis pun menerjang lebih dulu sembari berpikir. Bagaimanapun, dia tak bisa melawan keluarga kerajaan. Tak peduli sahabat apapun dirimu, dia masih saja cacing rendahan keluarga Dark. Sejak awal, kau tidak bisa mengancungkan pedangmu di sini melawan keluarga kerajaan dan keluarga Holy lainnya. Namun, di luar dugaannya, Knox malah menangkis pedangnya yang membuat Pangeran Louis terkejut. Apa? Bajingan, beraninya kau mengarahkan pedangmu ke keluarga kerajaan? Video ini pun diakhiri dengan sembari mengempaskan pedangnya. Knox tersenyum membalas, bukankah pangeran sendiri yang mengatakan mari bertarung sekuat tenaga?